Turki adalah negara republik yang mayoritas beragama Islam, tetapi beraliran sekuler dan liberal, di mana kota terbesarnya adalah Istanbul atau Konstantinopel. Meskipun Turki mayoritas beragama Islam, tetapi pada akhir zaman nanti justru akan diperangi dan ditaklukkan oleh pasukan umat Islam pimpinan Imam Mahdi. Berbeda dengan penaklukan Konstantinopel zaman dahulu oleh Muhammad Al-Fatih yang dilakukan dengan peperangan yang banyak mengorbankan jiwa, pada saat penaklukan di akhir zaman hanya dilakukan dengan meneriakkan tahlil dan takbir. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Pernahkah kalian mendengar satu kota yang satu sisinya ada di daratan sementara satu sisinya ada di lautan?" Mereka menjawab, "Kami pernah mendengarnya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Tidak akan tiba hari kiamat sehingga 70.000 orang dari keturunan Nabi Ishak menyerangnya. Ketika mereka mendatanginya, maka mereka turun, mereka tidak berperang dengan senjata, tidak pula melemparkan satu panah pun. Mereka mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka salah satu sisinya jatuh ke tangan muslimin." Thaur, salah satu perawi hadis berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali beliau berkata yang ada di lautan." Kemudian mereka mengucapkan untuk kedua kalinya la ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya, salah satu sisi lainnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Lalu mereka mengucapkan untuk ketiga kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu diberikan kelapangan kepada mereka. Mereka masuk ke dalamnya dan mendapatkan harta rampasan perang. Ada yang mengatakan bahwa 70.000 orang Bani Ishak yang menaklukkan Turki atau Konstantinopel adalah orang-orang Romawi yang kelak pada akhir zaman banyak yang masuk Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa 70.000 orang Bani Ishak tersebut adalah sebagian orang-orang Persia atau Khurasan yang meliputi Irak, Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Karena banyak dari mereka kelak akan menjadi pasukan Imam Mahdi yang akan berada di Madinah. Mengapa Turki yang mayoritas beragama Islam dan Konstantinopel kelak ditaklukkan pasukan umat Islam hanya dengan tahlil dan tahmid? Pertama, setelah adanya gabungan antara kelemahan internal Kesultanan Utsmani terakhir yang menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan serangan dari dalam negeri, khususnya para militer yang berhaluan sekuler dan liberal, serta adanya serangan dari musuh-musuh Islam seperti Sekutu, akhirnya Kesultanan Utsmani pun runtuh. Kemudian di tahun 1924, pemerintahan diganti oleh Mustafa Kemal Pasha, seorang militer yang berhaluan sekuler dan liberal. Ada beberapa pendapat bahwa Mustafa Kemal adalah keturunan Yahudi yang sengaja masuk Islam untuk menghancurkan Islam di Kesultanan Utsmaniyah. Sejak saat itu, seluruh tatanan Islam dan seluruh simbol-simbol Islam dihapuskan. Al-Quran dan Adzan pun diganti dengan bahasa Turki, dan pemakaian jilbab pun dilarang. Agama Islam dijauhkan dari kehidupan masyarakat Turki, dan diganti sistem sekuler dan liberal Prancis. Sehingga, meskipun beragama Islam, mayoritas masyarakat Turki tidak mengenal dan melaksanakan ajaran Islam, dan melaksanakan ajaran-ajaran dari orang kafir. Di akhir zaman nanti, mereka banyak yang meninggalkan Islam, banyak yang menjadi ateis dan kafir. Hidup bermewah-mewah, bergelimang harta, pergaulan bebas semakin meluas, minuman keras merajalela, dan banyak sekte Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam. Karena biasa hidup berfoya-foya dan terlalu cinta dunia, maka mereka takut kehilangan kebebasan dan kenikmatan hidup di dunia. Sehingga pada akhir zaman nanti saat diperangi oleh kaum muslimin pasukan Imam Mahdi, maka mereka ketakutan dan tidak punya keberanian untuk berperang lagi, karena takut mati. Kalaupun ada, hanya sedikit saja, dan akhirnya mereka pun menyerah, dan Turki pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Yang kedua, bahwa kesadaran sebagian masyarakat Turki secara perlahan-lahan ingin kembali ke agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, mulai timbul meskipun banyak ditentang oleh kebanyakan masyarakat, militer, partai, dan majelis Turki dan NATO. Salah satunya adalah Partai Refah atau Partai Kesejahteraan yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan. Partai konservatif religius ini berhaluan kelihatan sedikit Islami meskipun tetap sekuler. Dan kemudian partai ini dibubarkan dan dilarang karena dianggap ancaman bagi negara Turki dan ideologi Mustafa Kemal atau ideologi Kemalis. Yang kedua, Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Partai yang berhaluan demokratis konservatif yang pro-barat Uni Eropa dan menggunakan sistem ekonomi liberal sekuler ini juga sedikit agak Islami. Partai yang ke-Islamis ini beberapa kali memenangkan pemilihan umum dan banyak didukung oleh masyarakat Turki.
Meskipun banyak pula yang menentangnya, baik dari masyarakat, militer, majelis, dan partai oposisi, karena dikhawatirkan akan terjadi kebangkitan Islam ala Kesultanan Utsmani yang dilakukan Erdogan. Dan bisa jadi dukungan masyarakat Turki untuk kembali ke kejayaan nenek moyang mereka, Kesultanan Utsmaniyah, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah semakin meluas di seluruh wilayah Turki. Sehingga kelak di akhir zaman, pada saat umat muslim pasukan Imam Mahdi memerangi mereka tidak melawannya, tetapi mereka menyambutnya, karena masyarakat Turki sudah kembali kepada agama Islam. Oleh karena itu, saat pasukan Imam Mahdi, mereka mengucapkan kalimat tahlil dan tahmid sebagai rasa syukur akan keagungan dan kebesaran Allah. Kita tidak tahu takdir dari Allah nanti, apakah kelak masyarakat Turki menjadi seperti orang-orang kafir atau menjadi orang-orang mukmin. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya.